Hi again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Guys, sorry banget ya, hari Minggu tadinya kita pengen scheduling buat live streaming. Tapi guys, Anda dengar sendiri, suara saya belum balik total ya. This is the longest ever ya. Ini saya pernah ngerasain yang namanya kehilangan suara nih, ini yang paling lama teman-teman sekalian. All the suggestion dari teman-teman udah saya lakuin, minum lohan kok ya, banyak minum air putih, dan ya banyak hal lagi ya, mungkin obat-obatan juga ada yang saya konsumsi teman-teman, tapi still ya, ini lama banget dia recovery-nya, luar biasa ya. But anyway ya, saya masih punya cukup tenaga ya. Let's give you guys an update terkait dengan kondisi market after update yang terakhir ya, menunggu money flow 3 hari yang lalu. Jadi teman-teman, 3 hari yang lalu kita ada posting soal Bitcoin. Ini idenya sebenarnya adalah kita utilizing internal dia punya order block di perspektif time frame 30 menit. Lalu saya di situ sudah menjelaskan dengan cukup detail bahwa 1 jam ataupun 30 menit, 5 menitnya aja dia bearish gitu. Gitu ya, minimal kita tunggu apa? 5 menitnya dia ada structure shift. Dan last week teman-teman, tepatnya di hari Sabtu, akhirnya kita ngelihat validasi itu. Jadi yang saya lakukan teman-teman sekalian itu mencoba untuk memanfaatkan buy atau long Bitcoin after dia testing order block tersebut ya. I think the decision was not really clean ya. Kenapa nggak terlalu clean? Karena awalnya saya pikir it looks like falling wedge pattern, ya kan? So after dia membentuk falling wedge pattern kan logically kalau dia berhasil breakout adalah artinya dia bisa rebound gitu. Tapi ternyata yang terjadi nggak clean teman-teman ya. Price coming back ke zona itu and created lower low. Tapi luckily di sini mungkin ada semacam divergence or whatever gitu ya. Dan dia langsung rebound lagi ya. So technically dia bisa aja sweep liquidity dari internal low ini, and then dia shift back ke bullish after dia ngambil liquidity itu. What happened next after that? Kita created yang namanya higher high. Jadi somehow secara structure di sini dia udah recovery dengan baik banget. 5 minute chart, long position still maintain, and then a stop loss di break even per dia created yang namanya higher high di internal structure-nya ya. After consolidating sepanjang hari Sabtu, akhirnya di hari Minggu kita ngelihat dia spiked ya, price spiked, hit our TP and then rejected gitu ya. After dia rejected sebenarnya saya nggak heran gitu ya, karena hari ini juga saya bukan decide lah ya, saya pikir secara bias ada possibility kita bisa jadi ABC corrective wave gitu, ngejar ke dia punya structure yang majornya di perspektif time frame 4 jam. Nah ini yang akan kita lanjutkan analisanya ya teman-teman sekalian. Jadi idenya teman-teman yang penting ngerti dulu nih bahwa kita utilizing bias yang kita udah analisis sejak hari Jumat I guess ya. Ya benar, tanggal 4 Juli harusnya hari Jumat teman-teman. Dan kemudian kita memanfaatkan dengan proper sekali hingga akhirnya mendapatkan enough profit di situ ya. So it was a good setup, maybe not very clean ya. Again, kenapa nggak clean? Karena dia sempat turun dulu, tapi kemudian dia recovery dengan cukup baik. So dia nggak langsung hit and then langsung ngejar gitu. Tapi at least kita sudah sabar, dan kesabaran itu membuahkan hasil ya, dan bisa ngasih result yang positif. Oke, that's what happened with Bitcoin. Nah, as per now guys ya, atau per kondisi sekarang, apa nih yang kita perlu perhatikan? First things first guys, if we take a look on the higher time frame perspective, terutama untuk weekly close, kita tuh sebenarnya masih belum bisa close above this high. Oke, walaupun buntutnya atau bahkan weekly close-nya ya, ini adalah yang tertinggi loh so far tuh. Jadi kalau Anda belajar nih ya secara candlestick, mungkin Anda ngerti kan, close candle, open candle itu ditandai dengan bentuk bodinya gitu kan. So on the weekly perspective, kalau kita pakai candlestick mungkin kesannya belum, tapi kalau kita pakai line chart, this is the very first time kita nggak dapetin Bitcoin close dengan harga di $109.230. So this is the highest so far sepanjang historical Bitcoin ditradingkan. So dengan demikian sebenarnya ada positif, ada nggak positifnya juga ya. Jadi kesannya kita ngelihat bahwa dia nggak berhasil claim highest point itu, tapi at the same time kita close candle dengan keadaan tertinggi sepanjang
history Bitcoin ditradingkan ya. Walaupun dia tidak tertinggi dari segi harga, tapi close candle atau spesifiknya adalah ya intinya ini udah penutupan candle weekly itu udah menciptakan highest point so far ya di sepanjang dia ditradingkan. So dengan kondisi kayak gini, apakah artinya dia tidak akan ada retracement dan akan langsung meneruskan rally-nya? Nah, ada beberapa poin yang teman-teman harus ketahui. Last week itu kita berhadapan dengan market yang very uncertain ya. Ini luar biasa shiftingnya guys. Jadi kalau kalian ingat sebenarnya hari Senin ya, kalau kita mau tambahin sih bisa-bisa aja ya dari sini sampai ke sini gitu secara tanggal. Hari Senin nggak ada apa-apa gitu, biasa aja. Hari Selasa Jerome Powell ngomong ya, what happened after Powell ngomong, kamu bisa lihat Bitcoin after Powell ngomong tuh hari Selasa dia turun teman-teman ya, tepatnya setelah midnight ya, atau setelah malam ya ada ekstra turunan gitu ya. Apa yang menyebabkan itu terjadi? Sebenarnya secara sederhana bisa jadi memang market udah tahu kalau Powell gak akan nolong gitu loh. Jadi kalau kalian lihat nih hari Selasa, ini candle jam 8 malam nih guys ya. Tuh, habis itu di bawah Bitcoin turun lagi dari 107.000 sampai ke low-nya itu 105.000. Ini pada hari Rabu pagi kita ngedapetin harga di situ. Starting Rabu dia mulai shifting ke bullish gitu kan. Apa nih alasannya? Ada dua. The first one adalah DPR ya melakukan voting untuk triple B, kebijakan fiskal yang mau diterapkan sama Trump nih di eranya dia saat ini. Dan yang kedua adalah kejutan dari data ADP non-farm employment. Jadi datanya negatif, orang pikir wah kayaknya Fed bakal 3 kali nih rate cut-nya. Jadi tambah optimis teman-teman karena ada package stimulus yang akan dilemparkan untuk menambah likuiditas di pasar. Ternyata hari Kamis, sehari setelahnya, NFP dan unemployment rate bagus banget ya. Kata siapa kita kekurangan tenaga kerja? Nih tambahannya bagus ya, malah di atas forecast. Kata siapa kita banyak pengangguran? Nih pengangguran kita turun 0,1% dari 4,2 dan ekspektasinya adalah naik, bukan turun loh, tapi malah turun. Jadi kesannya wah ini mah ekonominya baik-baik aja ya. Rate cut ekspektasi turun lagi di 2 kali lagi. Nah itu juga momen market shifting akhirnya ya, setelah bullish gara-gara masalah voting di NFP hari Kamis, dia shifting akhirnya jadi bearish ya untuk sepanjang hari Kamis ke Jumat dan Sabtu ya, at least Sabtu subuh lah. At that moment kita baru utilizing ini pemanfaatannya gitu. And yeah, I think begitu hari Sabtu konsolidasi panjang, Minggu ada breakthrough. Ini juga sebenarnya mungkin kalau saya lihat ya, optimisme pasar kan masih ada. Kan Trump juga udah tanda tangan soal triple B ya. Tapi the biggest concern untuk kita minggu lalu, to be honest guys, nggak terlalu mempengaruhi minggu ini. Kenapa? Karena minggu ini adalah deadline tarif ya, deadline tarif teman-teman tuh. Trump udah mulai cuap-cuap, udah mulai kasih pengumuman ya. Trump administration live update. President announces new tariffs on 25% on goods from Japan and South Korea. Ya, ini masih ya masih berlanjut sampai jatuh temponya adalah tanggal 9 Juli 2025. Itu artinya kalau di waktu kita mungkin tanggal 10 lah ya, tapi di waktu subuh atau pagi gitu. Jadi kayak sekitar jam 5 jam 6 pagi di sana mulai hot. Oke, karena udah mulai diumumkan nih masalah tarif itu. Dan itu udah tinggal besok lusa ya, hari Rabu Kamis teman-teman. It's gonna be very huge karena kita mau tahu juga dong gimana kira-kira reaksi pasar. Sejauh ini sih walaupun ada berbagai headline news, walaupun ada beberapa yang berhubungan dengan tarif, market udah mulai take it easy ya. Market udah nggak terlalu kejang-kejang gitu loh. Setiap kali ada keluar headline news seputar tarif tuh market udah nggak terlalu kejang-kejang banget ya. At least di sini ada momennya. Trump send additional letters ya. Trump mengirim tambahan surat mengumumkan kembali seputar tarif untuk Malaysia, Kazakhstan, South Africa, Laos, and Myanmar ya. Myanmar dapat tambahan 40%, Laos dapat 40%, South Africa dapat 30%, dan ya there's so many uncertainty ya. Udah momen-momen kayak begini langsung market gerak-gerak gitu. Apalagi kalau yang tradingnya di forex udah harus lebih hati-hati ya. S&P 500 juga bisa dibilang kena dampak, but ya
diambil dengan gaya yang lebih slow, lebih santai gitu. Sebenarnya kalau kalian lihat nih during New York Open, apa yang terjadi pada S&P 500 itu kan drop ya, around 0,8%. Jadi apa nih yang menjadi triggernya? Sebenarnya ini pendingan transaction di hari Kamis dan Jumat minggu lalu. Oke, Kamis kita dapat data NFP, jam 1 siang mereka udah tutup. Jam 12 siang tuh after lunch, New York udah close, udah nggak bisa transaksi. Jadi itu pending. Kamis Jumat tuh pending. Eksekusinya kapan? Hari ini, hari Senin. Moment market biasanya dalam tanda kutip Anda tahu manipulatif. Ya, sebenarnya bukan manipulatif, tapi lebih kepada volatilitasnya terlalu agresif, terlalu impulsif, karena volume transaction yang masuk dari hari Kamis dan Jumat itu dirapel semua jadi hari Senin. Ya, ingat Kamis, Jumat, Sabtu. Kalau FOMO orang mau beli juga sama, pending ke hari Senin. So what is going on? S&P 500 ya hari ini drop after data NFP dan juga tambahannya berupa announcement tadi. Well, sebenarnya nggak terlalu signifikan ya. Kita bisa lihat lah sejarahnya ya. Kalau kita lihat bulan-bulan yang lalu, momen-momen tarif diumumkan itu wah jauh lebih hot ya. Anda ingat 2 Juli aja tuh waktu tarif diumumkan tuh. What happened next? S&P 500 4,89% turun dalam waktu sebentar aja, cuma 2 jam. Oke, jadi ya Anda bisa lihat ya volatilitasnya jauh lebih terasa di momen tersebut. Kalau saat ini ya kelihatannya market udah take it easy ya, udah nggak terlalu yang pusing kayak gimana banget. But anyway, here's the condition teman-teman ya. Jadi panjangan di situ tuh ya. Tapi mudah-mudahan nggak ada masalah ya walaupun panjang kayak gitu teman-teman. Nah, here's the case. Bitcoin still failed to close above the trend line atau the resistance line ya yang terbentuk pada perspektif time frame weekly, dan malah kelihatannya jadi candle indecision ya, dimana market bingung gitu what's the reaction gitu. Dan kalau kalian detailing wajar banget, Anda bisa lihat sendiri gitu loh what is going on with Bitcoin spesifiknya minggu lalu ya. Ini yang saya jelasin tadi. Hari Selasa itu dia masih turun. Oke, hari Rabu dia mulai recovery. Kemudian hari Kamis kita dapat berita soal NFP. Hari Jumat dia balik bearish. Nih, kalian lihat ya. Ini hari Minggu, hari Senin. Oke, hari Senin nggak kemana-mana. Selasa dia turun gara-gara Jerome Powell juga nih ya, kekhawatiran. Rabu dia shifting jadi bullish. After dia bullish, keluar data NFP, kocok atas, kocok bawah. Abis itu dia reversal lagi di sepanjang hari Jumat. Sampai akhirnya di hari Sabtu. Nah, jadi kalau kalian lihat, market tuh bingung ya, nggak clear trennya. Lu mau bearish atau mau bullish, ya kan? Atau mau bearish lagi gitu. Dan per sekarang banget kalau kita lihat apa yang terjadi, well, Bitcoin di tengah-tengah, do nothing. Dan kalau kalian sebenarnya perhatikan dari perspektif time frame yang lebih besar, apa yang kita punya teman-teman? Bitcoin consolidation. Ini masih sama serupa dengan situasi di summertime 2024. Ya, saya udah jelasin berkali-kali soal hal itu, bahwa during summer holiday biasanya low volume dan lain-lain. Jadi kalau kalian lihat ya, walaupun ya kita technically breakout, tapi breakoutnya nanggung guys. Ya, sekarang kita udah 5 hari cuman motong atas motong bawah doang di trendline itu. Oke, ini jauh lebih buruk bahkan kalau kita compare dengan yang terjadi di 2024. Ya, at least kalau 2024 kamu misalkan awalnya lihat ini, wah ini trendline nih. Weh, kita berhasil breakout gitu kan. Udah berhasil breakout, udah maintain di atasnya beberapa hari, boom naik. Oke, this is the time. Let's go for new all time high. Ternyata di fake out terus dia turun. Oke, so apakah kali ini akan serupa benar-benar seperti itu? Ya nggak ada yang tahu guys. Ya, apalagi biggest concern kita adalah sehubungan dengan tarif. Nah sekarang kalau misalnya tarif tiba-tiba diumumkan, kemudian nggak ada extension, sudah tidak bisa negosiasi lagi, maybe that's the moment. Ya, akhirnya kita ngelihat Bitcoin di bulan Juli mengalami retracement dulu. Masih ada PR guys, yaitu imbalance atau fair value gap yang kebentuk di perspektif time frame daily and at the same time di monthly
time frame itu juga ada ya. Di sini sih agak jauh dan saya nggak mengharapkan dia sampai sana karena closing monthly-nya so far bagus ya. Dia closing dalam keadaan bullish, walaupun menyisakan residu lah di situ, tapi at least mungkin residunya nggak perlu buru-buru diisi lah ya. Nanti after dia rally dulu, mungkin nanti isinya di bear market 2026. I think it's fine gitu ya. Kalau buat saya nggak masalah gitu. Tapi kalau dia harus ngisi yang internalnya di perspektif time frame daily, kabar baiknya itu bagus justru. Kenapa? Karena kita akhirnya punya potential lower high, higher low untuk dia kemudian jadikan pijakan, ambil liquidity itu untuk dia ciptakan higher high. Nah, ini baru dalam tanda kutip jadi booster buat market bisa running very very impulsive. Oke. Nah, tapi again ya guys ya, saya remind, I'm not trying to mendoakan kalau market harus bearish dulu, enggak teman-teman ya. It's more like kalau kita dapetin itu akan lebih baik karena di momen itu retail pasti ada fearful, retail pasti ada bilang ini udah nggak mungkin all time high lagi, this is the cycle top and bla 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 bla. Itu kabar baiknya, environmentnya disiapkan untuk whales-nya bisa belanja. Dan salah satu dorongannya ini yang minggu lalu udah sering disampaikan ya, banyak banget yang komen katanya kok ada wallet nih yang udah sekitar berapa tahun ya diem aja akhirnya sekarang bergerak gitu. Tau nggak kalau menurut pendapat saya apa teman-teman? Ya udah, wallet masa ada isinya tapi kagak diapa-apain gitu kan. Ya minimal kalau dia mau gerakin cuma buat bikin market panik aja, ya nggak ada masalah ya kalau buat saya sih ya. Tapi gini guys ya, biar gimana pun ETF punya demand request saat ini ya, demandnya masih stabil gitu. Saya pikir dari segi institusi kita kebantu, ketolong. Oke, so mungkin berita-berita kayak gitu sifatnya lebih ke fearful buat retailers ya. Kalau saya sih ngelihatnya nggak terlalu gimana. Fokus utama tetap price action. I don't think even though dormant wallet itu mulai digerakin, nggak mungkin juga dia banting sekaligus lah. Menurut saya dia terlalu bodoh kalau dia lakukan itu. Kenapa? Kalau mau dia buang barang, pasti dia cicil pelan-pelan dan mau pastiin para retail itu siap tampung ya, atau minimal wealth institution itu siap tampung gitu. So, kalau dia dump sekaligus semuanya, well, all the whales institution juga pasti nggak akan mau beli. Kenapa? Biarin aja banting dulu harganya sekalian, supaya mereka dapat harga murah. Itu logiknya gitu. So, kalau saya mau jual, saya juga nggak akan gila. Kalau saya punya uang sebanyak itu, minimal saya akan cicil jualnya. Sehari 1 Bitcoin Anda nggak akan tahu. Sehari 100 Bitcoin pun Anda nggak akan tahu. Tapi itu smart move karena kita bisa maintain harganya supaya tetap balance between sellers and buyers ya, supply dan demand tetap ketemu. Jadi dia matching di sini terus dipertahankan dengan baik. Itu yang lebih tepat untuk dilakukan untuk sekelas whales yang duitnya udah sebanyak itu. Saya rasa dia nggak mungkin segila itu, sebodoh itu buang semuanya sekaligus. Ya itu ya in my opinion teman-teman. But I can be wrong ya karena saya bukan yang punya walletnya. Oke. But anyway, what happened with Bitcoin gitu kan. Kalau kita lihat developmentnya bisa aja ya ngarahnya ke sini. Bisa juga situasi kita jadi 3 wave correction aja ya, 3 wave correction pattern untuk dia kemudian dia bullish. But what if dia jadi ABC running flat? Bisa, tapi sebenarnya syaratnya nggak gitu. Syaratnya adalah B wave-nya harus slightly above this high point. Jadi kita ngelihatnya itu lebih kayak expanded, but then seperti ini gitu ya. Apakah running flat ABC bisa kayak begitu? Gak harus dia created fake out dulu gitu. Sebenarnya kalau secara teorinya sih ada ya teman-teman sekalian ya kondisinya kayak gitu. Cuman menurut saya lebih make sense kalau dia harus menciptakan fake out dulu. Tujuannya adalah supaya sebetulnya secara nggak langsung dia confirming bahwa kita punya higher high. Dan saat pullback ini technically adalah potential higher low-nya. Jadi itu lebih make sense kalau bagi saya. Kalau enggak dia create higher high, berarti B wave-nya kan di dalam. Nah, ini biasanya lebih condong ke arah zigzag. Jadi ABC zigzag ya, correction. Nah, ini more or less idenya. Bisa jadi seperti ini gitu kan. So price action-nya turun and then pull back B wave and then turun sekali lagi baru kemudian dia nerusin rally-nya gitu ya. So logically itu menurut saya lebih masuk. Maka dengan demikian kalau emang dia ABC, apa yang bisa kita harapkan, Vin? Pertama, kita tahu di sini kan reaction atas order block. Nah, pertanyaannya adalah kok nggak kuat ya?
gitu. Paham nggak tuh teman-teman? Ya, price pullback ke sini, ada pembeli, reakumulasi, and then dia naik, terus kok nggak kuat ya? Ya, that's the biggest question gitu kan. Kenapa dia nggak kuat? Oh, pembeli gue ternyata kurang. Logiknya kan kayak gitu. Why pembeli gue kurang? Maybe they want more discount. They want more liquidity. Liquidity bisa didapat dari internal low yang kebentuk dari upayanya kemarin. Jadi ada orang kan yang istilahnya tertarik nih. Kalau lihat dia harga kesini lagi, mungkin dia beli lagi gitu. Dia set entry, set up, dia mungkin set SL di bawahnya. That's the liquidity yang bisa disapu sama Bitcoin. Sehingga pada saat proses cleaningnya itu terjadi, liquidationnya diberesin, baru kemudian ada enough liquidity for them to buy from cheaper price ya, harga yang lebih murah. Dan menurut saya masih masuk kok price actionnya ya. Di sini adalah Quasimodo. Oke, so it's like this more or less tuh ya. Ini bullish Quasimodo. Kalau dia mau ngambil di bawah ya kelihatannya jadi kayak kayak inverted head and shoulders, tapi bedanya adalah right shouldersnya lebih tinggi right higher high-nya lebih tinggi gitu ya. Jadi posisi dia pullback, maybe testing ke zona itu 79%, ada order block. Make sense kalau dia harus mantul di sana gitu ya. Jadi kalau buat saya, karena saya udah execute kemarin itu di hari akhir pekan juga, ya I'm not gonna execute it again ya untuk saat ini. Kalaupun saya mau execute seperti yang saya jelasin di previous videonya ya, minimal kamu tunggulah sampai 15 menit atau mungkin 5 menit ngasih tahu ke kita bahwa this is a very good momentum ya, lu yakin nggak mau ikut gitu. Jadi kasih lihat dulu dia reversal nggak gitu. Kalau sekarang 15 menit dia baru aja break dari low ini, nah saya jadi ilfeel kan. Kalau kondisi kayak gini gue juga nggak mungkin ngelong nih kalau kayak begini ya. Minimal lo kasih gue konteks dulu bahwa pendulumnya udah mulai shifting back to bullish ya, korak-koraknya udah mulai siap untuk dia nanjak lagi gitu. Jadi dipersiapkan momentumnya untuk next rally ya. Kalau untuk saat ini I don't think so ya. Untuk saat ini mungkin ini atas reaksi pasar terhadap data NFP minggu lalu. So dari data informasi yang kita dapatkan di hari Senin ini akan saya pakai untuk next trade di hari Selasa. Ya, that's more or less the idea yang saya bisa share teman-teman sekalian ya. So if Bitcoin turun mungkin dia testing $106,000, and if kita continuation to the upside, which is saat ini probabilitasnya lumayan kecil, maybe kita bisa considering bahwa mungkin aja di sini dia cuma jadi flag pattern like this more or less, dan itu artinya biasa bisa ngukur kayak gini gitu ya. Ini kalau acuannya berdasarkan chart pattern, itu artinya bisa chasing $115,000 sebagai target akhir. Apa katalisnya? Kalau tarif tiba-tiba di extend, mungkin begitu ya. Kalau tarifnya di extend gimana, Vin? That's the catalyst untuk potential turun yang tadi kita bilang. Maybe dia testing C wave di 106,000, or even worse dia turun untuk isi liquidity di bawah daripada level $105,000. Jadi di situ ada imbalance, mungkin dia ngambil order di situ. Maybe teman-teman ya. Jadi kalau buat saya, I think it's gonna be depending on tarif situation. Hopefully Trump memperpanjang. Kalau Trump extend, ya Anda tahu tanggal 9 April itu kan bullishnya gara-gara itu. Jadi kalau misalkan ini bisa terjadi lagi, maybe kita bisa lebih confident kalau ngelihat ya Bitcoinnya kembali rally dan menembus all time high ya. So for now, secara bias overall dia bullish, tapi kita juga harus waspada dengan internal structure-nya yang mungkin bisa jadi shifting ke bearish dulu. Oke, jadi short term, mid term, long term Anda punya gambarannya ya. I think that's gonna be the update teman-teman. God bless to everybody and see you guys again in the next update and in the next live session ya. Nanti akan saya siapkan waktu dan kita ketemu di live session. Oke, God bless everybody. Cheers, bye bye guys.